Nah, kok Pak kanan dulu. Oke, eh, jadi saya dan kawan-kawan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis film Gundala, membedah kuasa dan makna melalui teori hegemoninya Garamsi dan representasinya si Storhal. Nah, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Alwan Reski, asal Medan. Oh ya, NIM ya. NIM 09211 Masuk DKV ngapain? Alasan saya masuk DKV, have fun. Oke. Ngekos di Busur. Oh, hobi main ML. Oke. Selanjutnya ada kawan-kawan saya. Nah, gantian. Belum penting. Oke, gas. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz, NIM 09104624, hobi tidur, daerah asal Solo, NIM 09104624, ngekos di belakang mute. Saya sini sebagai pemateri 1. Lanjut teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Saya dengan NIM 09211224. Saya berasal dari Sungai Pua Agam. Saya punya hobi main sepeda. Main sepeda. Udah. Oke. Baik, saya juga pemateri 2. Oke. Lanjut kepada teman saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari Kota Duri, Riau. Hobi saya nanam sawit. NIM saya 09211724. Apa lagi? Hobi. Ini tuh nanam sawit tapi. Ngekos di apa nama daerah tuh? Dekat pasar kuliner. Saya sebagai pemateri ketiga. Oke. Kembalikan ke teman saya. Weh, halo. Cepet, halo. Oke, perkenalkan. Ini pegang, halo. Oke, perkenalkan. Nama saya Muhammad Saudansyah dari Siantar. NIM 09211924. Hobi daki jalan 1000 mdpl lah. Kos di mana? Oh, kos di balai. Apa lagi? Udah. Saya sebagai pemateri. Saya sebagai pemateri 8 ke 9. Oke. Selanjutnya lanjutkan yo. Udah aku. Oke, kembali lagi bersama saya sebagai moderator. Jadi langsung aja kita ke materi pertama yang akan disampaikan sama Apis. Langsung nih. Hah? Langsung. Gas. Oh, jadi pada materi pertama ini kita akan menjelaskan sinopsis dari film Gundala itu sendiri. Yang mana film Gundala pada 2019 ini mengisahkan seorang Sencaka yang tumbuh di Jalan Keras, Jakarta Selatan ditinggal oleh kedua orang tuanya. Yang ditinggal oleh kedua orang tuanya saat kota dikuasai ketidakadilan dan bos kriminal Pangkor. Sencaka yang tersembar petir misterius membangkitkan kekuasaan super, memutuskan menjadi pahlawan bagi masyarakat tertindas. Jadi kami menganalisis dari dua teori ilmuwan. Yang pertama dari menurut Antonio Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni itu adalah cara kelas penguasa mempertahankan kekuasaan bukan melalui kekerasan, tapi melainkan melalui kesepakatan, konsensus budaya dan ideologi. Antonio Gramsci kan, dengan dia memfokuskan analisis pada peran media budaya populer dan representasi dalam masyarakat modern. Baginya hegemoni bukanlah suatu yang statis, melainkan sebuah proses yang harus terus dimenangkan melalui perjuangan ideologis di berbagai ranah kehidupan. Jadi
analisis pada poster ini akan dijelaskan oleh pemateri dua teman saya. Oke, jadi kayak gitu ya penjelasan dari si Hafiz. Pokoknya Sangat bagus. oke, jadi intinya film ini sangat bersangkutan dengan teori hegemoninya Antonio Gramsci yang berkaitan dengan jadi kayak gitu ya kawan-kawan. Jadi intinya film Gundala ini sangat mengkritik sosial realitas yang ada di Indonesia. Jadi kayak gitu ya. Oke, jadi selanjutnya akan dijelaskan ke teman saya, itu si Isan Duri. Oke, lanjut San. Baiklah, berikutnya adalah kakak. Baiklah, berikutnya adalah hegemoni dalam film Gundala, yaitu si Pengkor sebagai villain utama dan institusi mereka. Lanjut. Ulang aja, Nggak apa, udah lanjut aja. Nanti kan cut. Baiklah, selanjutnya adalah hegemoni dalam film Gundala, yaitu si Pengkor sebagai villain utama dan institusi dia yang jahat gitu. Si Pengkor ini menanamkan anak-anak buahnya di berbagai sektor strategis seperti politisi, pembawa berita, dan dokter. Mengapa begitu? Karena Pengkor ini digambarkan sebagai sosok yang punya kekuasaan mutlak. Dalam film Gundala ini, tokoh Pengkor digambarkan sebagai sosok yang sangat kuat. Ya, ia punya kekuasaan yang besar, bukan cuma karena fisik, tetapi karena cara dia mengendalikan sistem dan masyarakat. Ia membangun pengaruhnya dengan menanam anak-anak seluruhnya ke berbagai sektor, seperti politik, media, dan sektor lainnya. Dengan cara ini, Pengkor bisa mengontrol banyak hal di balik layar, tanpa harus terlibat langsung. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan bisa bekerja secara halus dan terstruktur, bukan hanya karena kekerasan. Selain itu, Pengkor juga sengaja menciptakan rasa takut pada masyarakat. Ia menyebabkan kekacauan dan teror, dan menggunakan media yang sudah ia kuasai untuk memperbesar rasa panik tersebut. Berikutnya puncak hegemoni dalam scene serum amoral. Kenapa? Yang berikutnya adalah scene serum amoral dalam film Gundala ini. Maksud dari scene ini yaitu masyarakat dalam jam cerita justru tidak menolak keberadaan serum tersebut. Padahal serum ini sangat jelas berbahaya bagi mereka. Mereka malah datang secara sukarela, bahkan sampai merebut untuk mendapatkannya. Hal ini terjadi karena mereka sudah terpengaruh oleh si Pengkor yang sangat jahat itu, dan narasi dari media yang sudah dia buat. Akibatnya masyarakat menganggap serum itu sebagai obat bagi mereka gitu. Padahal itu berbahaya bagi mereka. Oke. Berikutnya akan dikembalikan ke materi 3. Oke. Sabar, aku dulu. Oke, jadi kayak gitu ya. Yang dijelaskan sama Isan tadi, bahwasanya dalam terkait hegemoni itu ternyata si Pengkor ini beliau di luar baik ya San. Ya. Di dalamnya ternyata jahat. Ada Topeng. Nah, ada topeng di balik kok topeng sih? Ada niat jahat dari serum-serum yang diberikan si Pengkor ini. Jadi materi selanjutnya akan dijelaskan sama Farhan. Oke, ini dia si Farhan. Sip. Jadi Storhal mempunyai dua konsep dasar. Komunikasi media tidak berjalan satu arah, yaitu dua arah. Yang pertama itu adalah encoding, yaitu produksi, dan kedua yaitu decoding. Encoding menurut Storhal yaitu proses pembuatan karya atau sutradara desainer menyampaikan pesan dan nilai-nilai tertentu ke dalam elemen visual atau audio. Dan decoding menurut Storhal yaitu adalah proses audiens menerjemahkan pesan tersebut berdasarkan latar belakang sosial dan budaya mereka. Jadi encoding dalam Gundala atau representasi visualnya di sini ada dua. Yang pertama adalah visual kelas akar rumput atau yang di dalam Sancaka di dalam film Gundala tersebut, yang dimana di dalamnya ada visual bekerja sebagai satpam memakai jaket kulit lusuh
kacamata las, pelindung telinga. Itu adalah visual kelas akar rumput. Yang kedua itu mewakili perjuangan kelas pekerja. Yang kedua adalah visual kaum oligarki, yang berarti pasukan pengingkor. Di sini visual kaum oligarki menampilkan berpakaian rapi, memakai jas, gaun, dan berprofesi terhormat. Dalam tanda kutip yaitu musisi atau dokter. Makna yang disandingkan di dalam visual kaum oligarki ini yaitu kejahatan dan korupsi seringkali bersembunyi di balik penampilan elit dan pendidikan. Oke. Oke, jadi kayak gitu ya. Yang kayak dijelasin Paran tadi, bahwasanya terkait siapa tadi? Teori dari Storhall dalam film Gundala itu ada beberapa visual yang bisa kita ambil artinya gitu ya. Dari di balik visual-visual tersebut ada makna-makna tertentu yang terkait sama si teori Storhall tadi. Oke, jadi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya yaitu abang kita ketua FF, ketua Guil FF. Oke, Sojan. Nah, oke. Saya akan menjelaskan tiga posisi membaca decoding. Oh ya, decoding. Decoding. Dominan atau setuju. Menerima pesan persis seperti niat pembuatnya. Oke, itu dominan ya. Dua, negotiated atau tawar-menawar. Menerima pesan secara umum tapi menyesuaikan dengan dengan pandangan pribadi. Pandangan masing-masing ya kan. Oposisional atau menolak. Memahami pesan tapi menolaknya secara sadar karena bertentangan dengan nilai personal atau budaya. Selanjutnya contoh decoding penonton Gundala. Dominan. Film ini sangat relatif pengkor adalah representasinya lah di oligarki dan koruptor di Indonesia. Negotiated. Koreografi aksinya bagus dan menghibur. Tapi kritik sosial serum amoral dan politiknya terlalu berat dan kurang masuk akal buat saya. Oke ya. Oposisional. Film ini sangat gagal membawa identitas lokal karena format dan visualnya terlalu meniru gaya Hollywood ya. Atau Marvel. Oh ya, Hollywood. Marvel atau DC. Apa DC? DC. Oh ya, DC. Marvel. Bukan pahlawan asli Indonesia. Itu. Selanjutnya kesimpulan dibacakan oleh Ketua Gip Alo. Oke, jadi kayak gitu ya apa yang dijelasin sama si ketua guild kita. Jadi kawan-kawan, kesimpulannya adalah media adalah pertarungan ideologi. Budaya populer seperti film atau DKV bukan sekedar hiburan kosong gitu. Nah, jadi dalam film Gundala ini kita melihat bagaimana hegemoni ini bekerja mengendalikan masyarakat tanpa kita sadari gitu kan. Nah, namun penonton memiliki kekuatan dalam decodingnya untuk mengkritis, menafsirkan dan menolak narasi yang disuapkan oleh media. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah. Oke, jadi mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan dalam film Gundala ini mengenai teori hegemoni dari Garamsi dan Storhall, yaitu decoding, encoding, seperti itu. Nah, mohon maaf karena banyak kali kurangnya. Itulah pokoknya ya. Jadi yaudah, nah pegangin dulu. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Sinilah, masuk. Dadah.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Lebih kurangnya minta maaf, banyak kurangnya minta maaf. Kurang dan kurangnya maaf. Maaf dan maaf. Ya gitulah. Ya, oke. Ini agak trouble dikit ya kan. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.